Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya buat vlog ini ya sedikit menyikapi di Indonesia ini kan sekarang lagi demam jenggot. Ya. Dikatakan itu sunnah Rasul. Ya, sesungguhnya sunnah itu kita juga harus bisa memaknai kenapa ada sunnah itu. Ambil contoh. Di bangsa kita, laki dan perempuan itu berpenampilannya berbeda. Laki-laki pakai celana panjang, wanitanya memakai rok ya, atau blus apapun juga. Sementara di Arab, laki dan perempuan itu sama-sama pakai daster. Ya, saya nyebutnya mungkin ya gamis lah, tapi itu adalah kalau di kita nyebutnya adalah setelan daster. Ya. Jadi saat itu Rasul, saya menganalogikan begini. Karena memang berpenampilannya sama di antara kaum laki dan perempuan, ya. Mereka menggunakan kemban, apa ini namanya itu? Sorban atau mungkin tutup kepala, bajunya daster. Ya. Dan kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu, laki atau perempuan pasti pakai penghitam ini. Apa namanya itu? Penghina mata. Oke. Laki-laki pun kalau dicadarin orang Arab itu pakai itu, pasti orang menyangkanya dia adalah wanita. Karena dengan hidungnya yang bangir. Nah, jadi saya ya mengambil suatu kesimpulan dari hadis itu, Rasul hanya ingin membedakan yang mana laki, yang mana perempuan, karena sama-sama pakai baju daster kalau di Timur Tengah saat itu. Dulu kan belum ada pemerah-pemerah PV, itu belum zaman Rasul ya. Lipstick yang merek-merek yang sekarang tuh belum ada. Jadi penampilan laki-laki dan perempuan itu sama, makanya disunahkan untuk membedakan itu laki-laki pakailah jenggot. Ya. Nah, sekarang imbas ke bangsa Indonesia ini, akhirnya apa? Tidak lagi bercermin, jenggot cuma 4-5 lembar, dipiara, dipanjangin. Mohon maaf, bukan kelihatan gagah, malah lucu kayak wedus. Tenang niki, gitu loh. Coba pergi ke Timur Tengah, nggak ada orang Arab jenggotnya yang 5 lembar, 10 lembar. Mereka lebat, memang itu memang iklimnya mereka, memang membuat di sana memang atas kuasa Allah orang-orang Arab itu berjenggot lebat. Karena sangat panas itu untuk menahan teriknya matahari, panasnya iklim di Timur Tengah itu ya. Ini ambil contoh. Nah, makanya nih bagi ibu-ibu nih, hati-hati kalau punya daster bekas diberikan kepada pembantunya. Nah, ini sama ya. Suatu saat mungkin ada pernah kejadian suami salah meluk, begitu pulang kantor si pembantunya lagi masak di belakang menggunakan daster bekas istrinya, dia pikir mau menunjukkan kemesraan, dia peluk itu wanita itu dari belakang. Tiba-tiba istrinya datang ke dapur, ngamuk lihat istrinya meluk pembantunya. Siapa yang disalahkan kalau sudah seperti itu? Nah, jadi semua itu harus pakai nalar logika ya. Masih banyak sunnah-sunnah Rasul, ribuan sunnah Rasul yang masih bisa kerjakan. Tapi jangan memaksakan yang memang bukan pada tempatnya. Ya, itu bukan berarti tidak berjenggot terus tidak muslim. Bukan berarti tidak berjenggot berarti tidak menjalankan sunnah Rasul. Oh, banyak. Yang paling mulia sholat tengah malam. Ya, jidat nggak perlu dihitamin, nggak perlu, itu ria. Ya,
Padahal agama kita melarang untuk riya. Sementara kita berpenampilan keluar pakai celana cingkrang, jidat diitemin panjang. Saya bingung kalau jidat panjangnya hitamnya itu panjang, saya bingung. Gimana cara dia sholatnya gitu loh. Oke. Jadi beribadalah dengan keikhlasan kita dengan Sang Pencipta. Tidak harus menunjukkan kepada orang seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang pemegang kunci surga. Tidak. Itu haknya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Jangan pernah mengatakan, oh dia pemabuk, dia masuk neraka. Jangan. Kita tidak pernah tahu isi hatinya dalam seorang pemabuk itu. Ya. Ini ada suatu kisah. Seorang ustadz kerjaannya hanya menyihir seorang tunasusila. Ya. Pekerja seks lah. Ya, dengan nyihyirannya, sementara si pekerja seks dia bergumam dalam hatinya, ya Allah, kapan aku bisa seperti mereka? Aku bisa pergi ke pengajian dengan suamiku, dengan anak-anakku. Itu doanya dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara yang di sisi lain nyinyir terus. Mana yang masuk surga? Itu haknya Allah. Oke? Jadi jangan pernah mengukur surga itu semata-mata dari keimanan kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.